Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Jazuli dari Prodi PAI 3A, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Azhar Menganting Gresik. Baik, pada pertemuan kali ini adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Tajdid, yaitu tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Namun lebih dekat lagi dengan kita, yaitu bangsa Indonesia. Dimulai sejak penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan, Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan diakhiri dengan era reformasi. Dan lagi ada satu masa lagi, yaitu era pasca reformasi, dan itu yang jadi tugas kalian para generasi muda untuk meneliti lebih lanjut. Baik, langsung saja kita masuk ke materi sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan. Pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Kondisi pendidikan Islam pada zaman Belanda dari waktu ke waktu demikian memprihatinkan, karena terus-menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak menggembirakan. Namun demikian, umat Islam secara terus-menerus pula tetap berjuang dan melakukan perlawanan hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kemajuan dan juga kebangkitan. Kemajuan pendidikan Islam tersebut terinspirasi antara lain oleh gerakan yang terlahir dari Timur Tengah, khususnya yaitu Arab Saudi dan Mesir, yang dibawa oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di Mekah dan juga Mesir. Pesantren atau kaum tradisionalis yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam mengambil sikap anti Belanda. Karena demikian, benci dan anti terhadap Belanda, maka uang yang diterima sebagai gaji dari pemerintah Belanda dianggap sebagai uang haram. Sejalan dengan sikap kooperatif Belanda dan non-akomodatif tersebut yang dilakukan kalangan pesantren, mereka selain mengalami jarak dengan pemerintahan Belanda dengan membangun pesantren di daerah pedesaan dan membangun sistem pendidikan sebagai berikut. Visinya, menjadikan Islam sebagaimana terdapat dalam fikih sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan dan diajarkan. Misi, menanamkan dan mengajarkan ajaran Islam, memupuk persatuan di antara sesama umat Islam, dan melakukan jihad dengan segenap daya dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuannya, mencetak para ulama ahli agama Islam untuk diturunkan di tengah-tengah masyarakat dengan tugas sebagai pemimpin agama atau guru dan juga penasihat agama. Kurikulum hanya meliputi agama Islam, baik yang disusun oleh ulama lokal maupun ulama mancanegara. Pendekatan yang digunakan adalah teacher sentris, yakni proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh guru. Guru menyampaikan atau mentransfer ilmu agama yang terdapat di berbagai kitab kuning tersebut, baik dalam cara membacanya maupun dalam memahaminya. Metode yang digunakan adalah sejalan dengan pendekatan yang terpusat pada guru tersebut, yakni seperti halakoh, yaitu guru duduk di hadapan para santri, kemudian membacakan dan menjelaskan isi kitab dan diakhiri dengan meminta beberapa santri untuk membacanya kembali. Pengajar. Para pengajar yang bertugas terdiri dari 3 lapis, yaitu yang tertinggi adalah kiai atau juga syekh, kemudian guru senior atau mursyid, kemudian guru junior atau mu'aid atau asisten. Pelajar. Murid yang belajar adalah putra-putri yang berasal dari daerah sekitar pesantren, dan ada juga yang berbagai daerah dan provinsi di Indonesia, terutama santri yang belajar di pondok pesantren yang tergolong besar dan ternama. Sarana.
prasarana terdiri dari masjid, pondok tempat tinggal para santri, rumah kiai, aula tempat belajar, dan kitab kuning. Pengelolaan tidak berlaku secara formal, melainkan dilakukan oleh kiai dan dibantu oleh beberapa santri senior dengan menggunakan sekretariat yang terintegrasi dengan rumah kiai, dengan menggunakan manajemen sentralistik yang berbasis pada garisnya kiai. Pembiayaan berasal dari kekayaan yang dimiliki kiai serta sedekah, infak, dan hibah dari para dermawan yang jumlahnya tidak pasti serta tidak dilakukan pembukuan melainkan secara langsung dikelola oleh kiai yang dibantu oleh para santri dan orang yang dipercaya. Lulusan ditentukan oleh sejumlah kitab yang telah tamat dipelajari dan dipandang cakap untuk mengajarkan kepada orang lain, yang didasarkan oleh penilaian kiai dan komunitas pesantren yang bahwa santri tersebut sudah menamatkan dan menghafal sejumlah kitab. Hafal Al-Quran, berkepribadian sebagai muslim yang baik. Lulusan tersebut tidak mendapatkan ijazah atau surat tanda tamat belajar, karena orientasinya tidak untuk mendapatkan pekerjaan atau melamar kerjaan secara formal. Kerjasama dilakukan secara informal dan profesional, yakni berdasarkan pada kesamaan asal daerah, asal pendidikan, genealogi, dan hal-hal lain yang sifatnya personal, emosional, dan juga kultural. Lingkungan bersifat religius sofistik, jadi lingkungan yang ditandai dengan pengalaman, nilai-nilai sofistik seperti sholat berjamaah, sholat tahajud, duha, zikir, wirid, berdoa, dan membaca Al-Quran, puasa, sunnah, praktek hidup sederhana atau zuhud, ihsan, tawakal, ridho, qanaah, tawadhu, wara'i, sabar, bersyukur, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang semuanya ini dapat memberikan kultur atau budaya santri atau juga budaya pondok. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kehadiran Jepang di Indonesia terhitung amat singkat, yakni hanya 3,5 tahun. Namun waktu yang singkat ini tidak berarti bahwa Jepang tidak memberi pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Namanya waktu sebagaimana yang dilakukan Belanda di Indonesia tidak menjadi jaminan bangsa Belanda telah berbuat banyak terhadap perkembangan pendidikan agama Islam. Sebaliknya, Jepang yang berada di Indonesia dalam waktu singkat telah memberikan pengaruh terhadap pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam merasa lebih leluasa dan juga mengembangkan pendidikannya karena berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah Belanda yang sangat diskriminatif dan membatasi itu sudah tidak diperlukan lagi. Umat Islam pada kolonial Jepang memperoleh peluang yang memungkinkan dapat kiprah lebih leluasa dalam bidang pendidikan. Yang kedua, bahwa sistem pendidikan yang terdapat pada zaman penjajahan Jepang pada dasarnya masih sama dengan sistem pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda, yakni di samping sistem pendidikan pesantren yang didirikan oleh kaum ulama tradisional, juga terdapat sistem pendidikan klasikal sebagaimana yang terlihat pada madrasah, yaitu sistem pendidikan Belanda yang muatannya terdapat pelajaran agama. Baik, terima kasih yang sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.